meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Demikian petisi Brawijaya ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi upaya kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Jakarta, tanggal 18 Februari 2024. Forum Relawan Ganjar Mahfud, petisi Brawijaya. Demikian. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bung Hasan. Dan sebelumnya ingin saya sampaikan bahwasanya kemarin kami mengadakan koordinasi, itu lebih kurang 115 yang hadir kemarin ya, 103 yang hadir merupakan ketua-ketua atau KSP yang mewakili daripada organ relawan nasional. Itu satu dulu. Dan ternyata yang menolak itu banyak, dan sampai hari ini sudah bertambah mencapai sekitar 226, luar biasa. Dan biar perlu diketahui oleh teman-teman media, kami ini adalah ketua-ketua umum organ relawan nasional ya, yang bila mana kami bergerak, kami akan instruksikan seluruh jaringan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Ini akan luar biasa gerakan kita. Pada prinsipnya, apa yang disampaikan oleh Bung Hasan adalah kita menolak hasil daripada Pilpres yang terjadi saat ini karena terlihat secara terstruktur dan secara sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini, dan itu menguntungkan untuk paslon 02. Mungkin kita memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk bertanya, tetapi singkat dan kita fokus kepada pergerakan apa yang kami lakukan sore hari ini. Dipersilakan perwakilan 3 saja. Silakan Pak. Tolong mic-nya Pak. Dan dari media. Cik. Ya, saya Juan dari Narasi. Ingin bertanya Bang, terkait dengan deklarasi ini, apakah juga ada komunikasi? Ini kan yang menjadi poin utama dalam deklarasi hari ini untuk melawan segala dugaan kecurangan yang terjadi di 02. Apakah ada komunikasi juga terhadap dengan relawan mungkin dari 01 juga untuk menyatukan kekuatan? Lalu pertanyaan kedua, apakah bagaimana bila nantinya tuntutan dari relawan ini tidak dihiraukan oleh KPU ataupun Bawaslu? Apa gerakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh relawan 03 ini? Terima kasih. Saya Juan dari Narasi. Tolong dibantu, ini mic-nya mati. Pengoposan Jo, sebentar ya. Ya, tadi pertanyaannya adalah satu, apakah ada komunikasi dari relawan 01? Kan kira-kira begitu Pak ya. Yang kedua, apabila tidak dihiraukan petisi Brawijaya ini, apa yang akan dilakukan? Pertama, yang mau saya sampaikan adalah bahwa mungkin 01 juga merasakan adanya kecurangan yang dialami oleh mereka. Adalah patut juga apabila kita melakukan komunikasi dengan mereka, dengan relawan-relawan mereka. Tapi yang pasti di tempat ini akan saya sampaikan bahwa apa yang kami lakukan pada saat ini adalah tidak ada kaitannya dengan TKRPP ataupun TPN. Ini murni pergerakan moral daripada relawan dan masyarakat serta teman-teman mahasiswa. Itu satu. Yang kedua, apabila penguasa tidak mengindahkan KPU atau Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini, ya seperti yang kita sampaikan tadi, ini adalah gerakan moral. Maka seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan. Yang kita lakukan saat ini adalah bukan untuk kepentingan Ganjar dan Pak Mahfud, tapi untuk menyelamatkan demokrasi di Republik ini. Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil dulu tahun 98
meninggal untuk memperjuangkan reformasi supaya tegaknya demokrasi di Indonesia. Jadi kalau pertanyaan yang kedua itu tadi, apabila tidak dihiraukan, kita akan lihat pergerakan masyarakat. Saya rasa masyarakat juga tidak menerima perlakuan keadaan politik saat ini. Saya rasa sedemikian. Terima kasih. Berikutnya silakan. Jadi pada prinsipnya persoalan nanti untuk kita akan berkoalisi dengan 01, ya hal itu dipastikan akan terjadi ya, karena memang terlihat banget yang dirugikan ini kita berdua seperti itu. Dan gerakan ini itu tadi seperti kami sampaikan, ini hanya sebagai gerakan pertama yang kami berikan, karena ini yang hadir adalah para ketua umum, dan bila mana tidak diindahkan dalam proses permohonan kami ini, kita akan melakukan gerakan massa dan kita akan berbaur bersama masyarakat dan mahasiswa untuk bagaimana menurunkan dan menegakkan demokrasi, menurunkan pemerintahan, menurunkan daripada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu yang memang telah terlihat melanggar daripada proses dan tahapan yang berjalan. Ada dari teman-teman media yang ingin bertanya? Ada yang mau disampaikan lagi? Halo, ya Pak, selamat sore Pak, izin Halo, Faisal dari iNews TV Pak. Mau nanya Pak, dari teman-teman relawan ini sebenarnya masih merasa ada harapan gak sih Pak kalau dugaan kecurangan di pemilu ini bakalan ditindaklanjuti? Mengingatkan pada tahun 2019 juga sempat ramai juga dugaan isu-isu kecurangan ini, tapi akhirnya tutup begitu saja Pak. Dari relawan Ganjar Mahfud sendiri masih merasa ada harapan gak Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Harapan 1000% menyala di hati kami. Karena kecurangan-kecurangan ini kami perjuangkan, tadi sudah disampaikan, bukan untuk kepentingan Ganjar Mahfud, tapi untuk kepentingan demokrasi negara kita ke depan. Setuju teman-teman? Jadi apa yang kita perjuangkan ini akan menjadi warisan kepada anak-anak kita ke depannya. Kita harus menanamkan demokrasi Indonesia yang bersih dan jujur, bukan demokrasi yang diatur, disetting atau dicawe-cawe. Baik, terima kasih. Baik, selamat sore, selamat sejahtera buat kita semua. Saya dari Wakil Ketua Umum ABRI 1 dari 01. Saya tim advokatnya. Ya. Jadi kita berbicara negara ini negara Pancasila. Berbicara tentang negara Pancasila adalah berbicara tentang etika dan moral. Hari ini kita mengikuti acara pemilihan umum yang melanggar Pancasila, melanggar etika dan moral. Etika dan moral yang ada di dalam Pancasila adalah etika yang berangkat dari norma adat, norma agama, dan norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas pencalonan Gibran Rakabuming Raka adalah cacat hukum. Yang saya pertanyakan, kemana seluruh rakyat Indonesia yang mengaku Pancasilais? Kemana para pakar hukum yang bergelar profesor, doktor, MH, yang hari ini justru berkoalisi menjadi bagian daripada perusak tatanan hukum negara ini? Apakah yang seperti ini rakyat Indonesia akan biarkan? Ribuan korban
ditambah dengan ratusan korban pemilu 2019, hari ini lebih parah dari 2019. Saya salah satu koordinator pemenangan Prabowo Sandi 2019 dengan pegang 4 provinsi. Bagaimana rasanya merasakan dicurangi? Dan hari ini ketika paslon 02 dimenangkan dengan hasil kecurangan, ini artinya negara ini lebih bobrok. Penyelenggara negara ini lebih bobrok. Artinya kita semua daripada supremasi penegak hukum dan seluruh rakyat Indonesia dibuat menutup mata tentang bagaimana melek hukum kita. Untuk itu, saya mengingatkan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ingat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Akan datang suatu hari di mana Insinyur Joko Widodo diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang berada di barisan rezim hari ini. Anda ditunjuk sebagai presiden, Anda ditunjuk sebagai ketua KPU, Anda adalah pemegang amanah, penentu lurus atau tidak, tegak atau tidak hukum di negara ini. Untuk itu, kepada Kepala Negara Insinyur Joko Widodo, tolong gunakan hati nuranimu yang paling dalam. Ini bukan masalah 01, bukan masalah 03, bukan masalah 02, tetapi masalah filosofis kebenaran dan untuk menegakkan keadilan secara sebenar-benarnya, untuk dibuktikan secara benar. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan teman daripada media dapat memviralkan perihal ini agar kita tidak jadi diam. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih Pak. Jadi apakah kita masih punya harapan? Apakah kita masih optimis? Jadi untuk teman-teman ini tadi yang bertanya, ini jawabannya. Kita masih optimis sampai saat ini. Kita masih merasa punya harapan. Jadi ini bukan berbicara tentang Ganjar, tentang Mahfud 01, 02 atau 03, bukan. Ini yang kenapa kita bisa duduk di sini, berdiri di sini semua, karena kita merasa prihatin dengan kondisi yang ada saat ini. Ini adalah pemilu yang bagi kami yang sebagai relawan selama dari 2012, 2014, 2019 dan sampai saat ini adalah pemilu yang terburuk. Di sini kita bisa melihat bagaimana pemilu saat ini berlangsung sangat-sangat tidak jurdil. Kita bisa melihat pengkondisian di beberapa banyak wilayah di lapangan. Dan kita sebagai masyarakat, bukan hanya relawan, kita berharap bahwa pemerintah yang harusnya di posisi sebagai netral, ini kami tidak melihat itu. Demikian teman-teman media. Satu pertanyaan terakhir lagi, silakan. Apa yang kami lakukan teman-teman media, karena setelah ini kalau ada pembiaran pelanggaran ini, bagaimana dengan 38 provinsi yang akan melakukan pilkada, 514 kabupaten kota, berapa triliun anggaran dihabiskan tapi hasil sudah ditentukan. Betul? Artinya nggak usah ada pemilu, sudah nggak usah ada pemilu. Jadi itulah, iya, karena sudah bobrok teman-teman. Kenapa ada undang-undang pemilu? Ya kalau kita melihat undang-undang pemilu adalah untuk membatasi setiap siapapun anak bangsa yang ada dalam proses daripada pemilu itu sendiri, baik dia sebagai pemerintah
baik dia sebagai penyelenggara maupun dia sebagai peserta. Tetapi dilanggar semua teman-teman. Oke, buat teman-teman media ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Terakhir ya, dari Ibu, silakan. Ini dari seorang wanita, coba bayangkan. Seorang wanita dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan suaminya demi untuk kebenaran, demi untuk menegakkan demokrasi. Silakan Bu. Selamat sore teman-teman media dan semua rekan juang relawan. Saya Tiomora Esther Maria Sitanggang, Sekjen DGP 8 yang sudah bekerja mendukung Pak Ganjar sejak 3 tahun lebih yang lalu. Karena kita melihat, bukan Pak Ganjar ya, kita percaya di sosok Pak Ganjar inilah sebuah kapasitas kita lihat, kemampuan, kompetensi untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Itu yang membuat kita, kenapa? Di hadapan kita pada hari ini, saat ini kita melihat harapan itu seperti akan pupus, tetapi tidak. Kita akan terus berjuang. Percaya teman-teman bahwa proses yang benar, input yang benar, diproses dengan benar akan menghasilkan output yang benar. Kita sudah baca petisi tadi, sudah kita dengarkan petisi tadi. Kalau ada yang tidak benar dalam input, dalam proses, bagaimana kita mengharapkan output yang benar? Itu yang kita teman-teman ini berkumpul, berkonsolidasi. Kita melihat sesuatu ganjalan di depan sana. Teman-teman, karena itu teman-teman media, tolong digaungkan perjuangan kita ini, bahwa semua ini demi Indonesia di masa depan. Sebagai kaum perempuan, mewakili perempuan Indonesia, sebagai seorang ibu, punya tanggung jawab moral yang besar sekali untuk meninggalkan legacy, menunjukkan kepada anak-anak bangsa ini, bahwa demokrasi kita itu harus punya adab, harus punya etika, harus punya moral. Karena itu mari yuk kita kembalikan demokrasi kita kepada jalan yang jujur dan adil. Terima kasih, matur nuwun. Selamat sore. Ya, terima kasih. Saya Sunggul Hamonangan Sirait, Ketua Umum GP Mania 2024 Reborn. Ini kan kita harus meningkat ya, level demokrasi kita harus meningkat. Apakah indikator kecurangan itu? Tentu pertanyaan di masyarakat. Menurut penelitian ya, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia Fakultas Hukum dengan Harvard Law School, ada 3 indikator kecurangan pemilu yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Filipina, Kamboja, Laos, Zimbabwe, Myanmar dan lain-lain. Ketiganya itu pertama ya, manipulation of regulation, memanipulasi peraturan. Apa itu? Peraturan usia capres cawapres yang 40 tahun ke atas dimanipulasi. Oke, itu terpenuhi. Kedua, manipulation of voter, memanipulasi pemilih dengan apa? Menakut-nakuti. Kalau nggak dipilih pasangan A, maka bansos tidak diturunkan. Kalau nggak dipilih pasangan A, maka pajak ditambah, segala macam. Terus yang ketiga adalah yang terjadi hari-hari ini, namanya manipulation of vote, memanipulasi suara. Di setiap TPS hanya 270 sampai 290 pemilih. Tiba-tiba ada nanti C1, formulir C1-nya sampai 887 pemilih. Ini tidak benar. Jadi 3 indikator kecurangan pemilu di seluruh dunia telah terjadi di Indonesia hari ini. Untuk itu harus kita lawan. Lawan. Terima kasih. Baik, sedikit saya menambahin ya. Perkenalkan, saya koordinator Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia. Tadi disebut ketua, ada unsur profesi. Ya, kami profesi advokat khususnya yang bergerak di bidang penegakan demokrasi sangat-sangat menyayangkan pemilu tahun 2024 ini. Teman-teman, pagi itu kami sudah bergerak. Pergerakan kami salah satu mewakili Anwar Usman
pada saat sidang kode etik di MKMK yang hasilnya terbukti bahwa Anwar Usman melakukan kesalahan kode etik berat. Jadi untuk itu apapun yang terjadi terhadap hasil pemilu 2024 ini, seperti kata teman-teman semua, akan kita lawan. Lawan! 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 Terima kasih. Selamat sore teman-teman media dan teman-teman juang semuanya. Saya Dini, Ketua Umum DPP GBGP Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo. Dengan adanya petisi sore hari ini, saya mengharap semua teman-teman juang, semua rakyat Indonesia yang merasa pemilu kali ini carut-marut, mari kita glorifikasi kecurangan-kecurangan ini. Setiap ada kecurangan kita laporkan, setiap ada kecurangan kita simpan datanya untuk kita laporkan. Kecurangan ini terjadi sebelum pemilu, ketika pemilu, dan setelah pemilu, yaitu hitung cepat ini. Maka dengan acara sore ini kita berharap terus glorifikasi kecurangan-kecurangan dari 02. Saya yakin dan kita semua pun yakin bahwa kita akan bisa masuk 2 putaran. Terima kasih. Semangat teman-teman semua. Terima kasih. Terakhir ya. Terima kasih. Saya Siska Rumondor, Ketua Umum dari Bunda Milenial. Teman-teman media, saya adalah komunitas. Kalau tadi kan dari profesi relawan, profesi saya dari komunitas perempuan. Atas nama perempuan juga. Kami bangga menjadi bagian dari perjuangan. 3 kata, 3 kalimat yang kami coba jalankan. 1, taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Dan sekarang kami semua adalah pejuang demokrasi. Kita semua ini adalah pejuang demokrasi. Saya harus berjuang menjelaskan kepada anak cucu saya sebagai seorang bunda. Mengapa kok begini mama? Anak-anak saya milenial dan Gen Z, mereka kebingungan. Mengapa begitu? Mengapa begini? Jadi dengan sore hari ini kami menyuarakan hati kami. Saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, sebagai orang tua, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada keluarga kita dulu. Jadi teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia, mari bersama-sama dengan kami menjadi pejuang demokrasi. Terima kasih. Oke, masih ada teman media? Ada yang mau bertanya? Satu lagi, setelah itu kita close ya. Cukup ya? Cukup ya? Oke, terakhir kami mengucapkan atas nama relawan, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Semoga perjuangan kami tidak berhenti sampai sini. Ketika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan turun ke jalan sampai benar-benar pemerintah ini bersih. Setuju? Lawan! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi juga buat teman-teman, setelah acara hari ini, besok itu jam 10 akan turun ke Patung Kuda, kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silakan turun, tidak perlu mendaftar. Itu silakan datang, bawa pasukan Anda, kita geruduk Bawaslu. Setuju? Terima kasih. Tolong teman-teman jarinya nggak ada yang 3 ya. Kepal kiri. Kita, perhatikan komando ya.
Kita tangan kiri mengepal. Tidak ada angka 3, tidak ada. Kita komando. Ikut komando ya. Lawan. 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 Tegakkan demokrasi. Terima kasih. Mantap.